Ibu, kenapa ibu datang kemari? Hanya ingin melihat wajah Leo sebentar. Apa ibu tidak sadar ini memalukan? Seketika tangan Audrey melayang. Saat itu juga ia menjambak rambut ibu mertuanya dan mendorongnya. Suasana pesta ulang tahun itu langsung hening dan puluhan kamera serempak menekan tombol rana. Sejak hari itu, kehidupan Audrey, sang menantu, hancur lebur dan kehidupan Sri Lestari, sang ibu mertua, dimulai kembali. Ini adalah kisah nyata tentang benturan antara ambisi dan harga diri, antara keluarga dan penyesalan. Nantikan ketulusan hati yang terungkap terlambat dan akhir cerita yang penuh kejutan. Kisah hari ini kita mulai sekarang. Jangan lupa untuk subscribe dan like ya. Di sebuah gang sempit di Jakarta saat fajar belum sepenuhnya menyingsing, Sri Lestari, seorang wanita berusia 70-an berjalan gontai dengan tas besar berisi peralatan kebersihan di bahunya. Di tangannya ada sebuah termos tua dan wajahnya tampak sangat lelah. Ia masuk ke sebuah gedung perkantoran di kawasan SCBD mengenakan sarung tangan karet tanpa sepatah kata pun dan mulai mengelak pintu kaca lobi utama. Kalau hari hujan, pintu kaca jadi lebih kusam, gumamnya. Dengan tubuhnya yang kecil, ia berjuang membersihkan jendela-jendela besar, sesekali berhenti untuk meluruskan pinggangnya dan menyeka keringat dengan punggung tangannya. Setiap kali para karyawati muda lewat di sebelahnya sambil menenteng kopi kekinian, Sri hanya menunduk dan tersenyum tipis. Dulu di usia mereka, aku tidak pernah bisa memakai baju cantik atau sepatu bagus. Hidupku habis untuk bekerja dan berjuang. Cantik sekali mereka. Meskipun pekerjaan bersih-bersih itu berat dan melelahkan, senyum langsung terukir di wajahnya setiap kali ia teringat cucunya Leo. Leo sedang apa ya sekarang? Sambil menatap bayangannya di kaca, Sri menegakkan punggungnya dan kembali mengangkat lap pembersih. Pada saat yang sama, di taman outdoor sebuah hotel mewah di Jakarta Selatan, sinar matahari sore mengubah segalanya menjadi keemasan. Suara sepatu hak tinggi terdengar memecah keheningan di atas rumput yang terawat rapi. Audrey Wiradinata, menantu Sri Lestari, tampil anggun dengan gaun desainer dan aksesori yang gemerlap. Sebagai seorang YouTuber interior dan influencer, ia sangat peduli pada penampilan dan hidup di bawah sorotan publik. Layar iPad-nya penuh dengan daftar periksa yang panjang dan matanya tampak tajam dan sibuk. Area foto booth ini terlalu biasa ya, kata Audrey sambil melirik manajer acara. Manajer itu tersenyum cerah dan menunjuk ke arah air mancur. Bagaimana kalau kita pasang lengkungan balon di sebelah sana? Campuran warna pink dan emas mungkin. Audrey menggeleng dan langsung mencoret-coret di iPad-nya. Balon terlalu kekanak-kanakan. Saya mau bunga asli saja. Mawar, lili dan sedikit eukaliptus akan bagus. Ini pesta ulang tahun pertama anak saya, Leo. Jadi tolong pastikan semuanya sempurna agar dia jadi pusat perhatian. Manager itu segera mencatat. Dan untuk piring serta gelas di meja akan disiapkan yang dari kaca, benar? Bukan, saya sudah bilang minta set piring dan gelas kristal, sahut Audrey dengan alis terangkat. Manager itu menunduk. Maaf, saya akan periksa kembali. Lalu, untuk tempat duduk para orang tua, sebaiknya disiapkan di mana? Di bahagian paling depan, yang paling dekat dengan Leo untuk jumlah kursinya. Audrey berhenti sejenak tampak berfikir. Nanti saya informasikan lagi. Ibu mertua saya mungkin tidak bisa datang. Suaranya terdengar tegas dan dingin. Saat itu ponsel Audrey berdering. Di layar tertera dengan jelas nama ibu mertua. Audrey ragu sejenak sebelum menjawab. Iya bu. Audrey, hari ini kamu sedang melihat lokasi pesta Leo kan? Bagaimana tempatnya? Suara Sri Lestari terdengar bersemangat. Merasa diperhatikan oleh manajer acara, Audrey memaksakan senyum dan melembutkan suaranya. Bagus bu, ini sedang pemeriksaan akhir. Syukurlah. Apa ada yang bisa ibu bantu? Mungkin menyiapkan makanan atau apa? Mendengar itu, kening Audrey sedikit berkerut. Ia berjalan menjauh ke arah air mancur. Tidak perlu bu, semuanya sudah disiapkan. Zaman sekarang ada vendor profesional yang urus semuanya, jadi ibu tidak perlu khawatir. Tapi ini kan ulang tahun pertama cucu ibu. Ibu ingin melakukan sesuatu. Bagaimana kalau ibu buatkan kuih-kuih tradisional? Audrey menarik napas dalam-dalam. Aduh, ibu tidak perlu repot-repot. Bu, saya sedang sibuk, nanti kita bicara lagi. Baiklah. Jadi,
Ibu harus datang jam berapa? Suara Sri terdengar lebih hati-hati. Audrey memejamkan matanya sejenak, lalu berkata ketus, "Nanti saya minta Rian yang hubungi ibu." Saat itu, manager acara mendekat. "Ada lagi yang perlu diperiksa, Bu." Audrey kembali memasang senyum palsu. "Tolong periksa ulang sistem suaranya. Dan pastikan lagi jam kedatangan tim fotografer dan videografer." "Mereka dijadualkan tiba jam 2 siang, Bu." "Okey. Pesta ini akan diunggah ke channel YouTube saya, jadi ini sangat penting. Ini juga bagus untuk promosi hotel, jadi tolong berikan yang terbaik." Bagi Audrey, pesta ini bukan sekadar perayaan ulang tahun Leo. Ini adalah sebuah panggung untuk menampilkan adegan paling sempurna dalam hidupnya. Di dapur sebuah kontrakan yang sempit dan tua, aroma soto ayam menyebar lembut. Sri Lestari berdiri di depan panci tua, mengaduk kuah dengan hati-hati. Setelah selesai bekerja sebagai petugas kebersihan subuh, ia biasanya tiba di rumah lewat pukul 11 siang. Setelah itu, ia harus segera pergi ke rumah menantunya untuk menjaga Leo. Harus bawa makanan juga untuk Leo. Cucu ibu kan makannya sedikit, jadi daging ayamnya harus banyak. Sri berhenti mengaduk, menyeka keringat dengan celemeknya sambil bergumam. Ia selalu ingin memasakkan makanan kesukaan cucunya, namun Audrey sangat tidak suka bau masakan di rumahnya. Makanan pendamping ASI, MASI, Leo dipesan secara online dan bahkan untuk lauk pauk sehari-hari, Audrey lebih memilih makanan kemasan. Sri merasa sedih tetapi ia tidak punya pilihan selain menuruti kemauan menantunya. Melihat jam dinding, ia terkejut. Astaga, sudah jam 1 siang. Sebentar lagi menantuku berangkat kerja. Ia segera mematikan kompor, memasukkan soto dan beberapa lauk ke dalam tas bekal, lalu bergegas menuju rumah menantunya. Setelah 2 kali berganti KRL dan menyambung ojek, ia tiba di sebuah kompleks apartemen mewah di Jakarta Selatan. Dinding marmer yang megah di lobi membuatnya merasa sangat kecil dan sederhana. Setelah menempelkan kartu akses, ia masuk ke lobi yang sunyi seperti hotel. Di koridor yang senyap, bahkan suara langkah kakinya yang kecil terdengar jelas. Saat Sri membuka pintu unit dengan hati-hati, Audrey sudah berangkat kerja. Seorang asisten rumah tangga berseragam rapi menyambutnya. "Sudah datang, Bu." Leo sedang bermain di kamar. Sri tersenyum tipis, melepas sepatunya, sambil memegang erat tas berisi lauk pauk dan soto ayam. "Leo, nenek datang." "Aduh, cucu nenek yang tampan." Sri memeluk anak itu dan mencium pipinya berkali-kali. Leo, yang tadinya merengek, langsung tertawa ceria di pelukan neneknya. Pukul 7 malam, pintu depan terbuka dan Rian Prakoso masuk dengan setelan jasnya yang rapi. Sebagai pembawa berita utama di sebuah stesen TV ternama, ia selalu berpenampilan necis tetapi wajahnya menunjukkan kelelahan setelah seharian berada di bawah sorotan lampu studio. "Bu, Rian pulang," sapanya sambil melepas sepatu. "Oh, sudah pulang. Ibu sudah siapkan soto. Ayo, cepat duduk." Sri menyambutnya dengan wajah gembira, melepas celemeknya dan menggantungkannya di kursi. Rian duduk diam menatap meja makan. "Ibu bawa lauk lagi, nanti Audrey tidak suka." "Makanya ibu masak di rumah ibu, biar tidak ada baunya di sini. Ayo duduk." "Tadi pagi aku telefon Audrey, katanya pesta ulang tahun Leo akan diadakan di hotel ya?" "Iya, katanya mau diunggah ke channel YouTube-nya, jadi dia sangat serius menyiapkannya." Sri menyendok soto ke dalam mangkuk di sebelah piring nasi Rian. "Ibu tadi mau menawarkan diri membuat kue, tapi Audrey bilang sudah diurus vendor jadi tidak perlu." Rian, yang baru saja akan menyuap soto, mengangkat kepalanya. "Bu, Audrey benar. Pesta zaman sekarang makanannya sudah diurus vendor." Sri ingin mengatakan sesuatu tetapi ia mengurungkan niatnya. Ia diam-diam meletakkan sendok dan mulai makan. Tetap saja, ini kan ulang tahun cucu pertama. Kalau neneknya bawa sesuatu pasti lebih berkesan kan? Para tamu juga pasti akan lebih suka. Rian mengerti maksud ibu, tapi Audrey itu perfeksionis, semuanya harus sesuai rencananya. "Dulu kita buat kue di rumah, masak-masak, semua kumpul, tertawa bersama." Gumam Sri sambil menyuap nasi. "Bu, zaman sudah banyak berubah. Sekarang ada teman-teman yang datang, harus foto-foto, diunggah ke media sosial.
kata Rian pelan sambil minum air. Saat itu ponselnya berdering. Audrey. Halo, sayang. Kamu di mana sekarang? Suara Audrey yang jelas terdengar dari speaker. Di rumah, baru pulang, sedang makan. Oh, tadi aku sudah bicara dengan ibu. Katanya mau buat kue. Tolong sampaikan ke ibu. Jangan siapkan makanan apapun. Mendengar itu, tangan Sri berhenti bergerak. Ia hanya menunduk dalam diam sambil memegang sendok dan garpu. Kenapa? Sepertinya ibu ingin sekali membantu. Bukan begitu? Kasihan nanti ibu, capek. Lagi pula mungkin tidak akan cocok dengan makanan yang sudah kita siapkan. Suara Audrey lembut tetapi tegas. Setelah telefon ditutup, Rian tersenyum datar. Ibu dengarkan? Katanya jangan sampai ibu kelelahan. Sri mengangkat wajahnya dan memaksakan senyum. Iya. Kalau menantuku sudah bilang begitu, ya sudah. Ia mulai membereskan meja. Langkahnya terasa sangat berat saat membawa piring-piring kotor ke dapur. Aku mengerti perasaan Audrey. Tapi, aku kan sayang sekali sama cucuku. Apa tidak bisa dia mengerti sedikit perasaan seorang nenek yang ingin memberikan sesuatu? Rian membuang muka. Bu, kali ini tolong ikuti saja kemauan Audrey. Rian memasukkan ponsel ke sakunya dan bangkit. Aku mau mandi dulu. Sri mengangguk. Pintu tertutup dan ruang tamu menjadi sunyi. Sri menatap piring-piring sisa makanan lalu menunduk dan mulai mencuci piring. Jam dinding sudah menunjukkan hampir pukul 10 malam. Ia mengeringkan tangan dengan handuk, mengambil jaketnya dan bersiap pulang untuk beristirahat sebelum bekerja lagi esok hari. Keesokan paginya, Audrey sibuk mencatat sambil menatap layar laptopnya. TV layar datar 98 inci di depannya menampilkan video pesta para selebriti dunia. Ia membandingkan tata meja yang mewah, dekorasi balon dan desain kue. Sesekali mengangguk setuju. Di sudut sofa, Leo yang berusia 1 tahun asyik bermain dengan boneka anjing. Ting tong. Sri Lestari yang baru pulang kerja membuka pintu. Mengenakan jaket tipis abu-abu dan sepatu kets, ia membawa kantong plastik berisi apel dan pir yang sudah dikupas rapi. Leo, cucu nenek lagi apa? Sri meletakkan kantong itu dan berlari dengan tangan terbuka. Anak itu tertawa riang, melambaikan tangan dan memeluk neneknya. Ibu sudah datang? Sapa Audrey tanpa mengalihkan pandangan dari laptopnya. Iya, tadi dari pasar sekalian beli buah kesukaan Leo. Sri mencium Leo yang ada di pelukannya. Tolong jaga Leo sebentar ya Bu, aku sibuk sekali menyiapkan pesta ulang tahunnya. Audrey tampak begitu sibuk, terus memutar ulang video di laptopnya. Sri memangku Leo, memegang tangannya dan bertanya dengan hati-hati, pestanya jadi diadakan di mana? Di Taman Outdoor Hotel. Nanti ada foto booth dan lengkungan balon, pokoknya super mewah. Audrey menjawab sambil tersenyum sekilas, tetapi matanya tetap terpaku pada laptop. Lalu makanannya bagaimana? Ibu tadinya mau buatkan rendang dan opor ayam. Kan sudah saya bilang Bu, semuanya sudah diurus vendor, pihak hotel yang siapkan. Menunya itu set menu dari chef hotel. Makanan dari luar juga dilarang masuk. Ada sedikit nada kesal dalam suaranya. Bagaimana kalau pestanya di tempat lain saja? Jadi makanan buatan nenek bisa disajikan, pasti lebih bermakna kan? Ibu ini tidak mengerti tren zaman sekarang ya. Audrey melipat tangannya dan mengangkat bahu. Seketika raut wajah Sri Lestari menegang. Matanya bergetar dan senyumnya perlahan memudar. Dulu ibu pernah ikut kursus merangkai bunga di gereja. Mungkin ibu bisa bantu merangkai pita atau apa, kata Sri lembut sambil mengelus rambut Leo. Sudah ada floris profesional yang urus Bu, semuanya sudah direncanakan. Kalau ibu ikut campur nanti malah jadi rumit. Audrey menunjuk layar laptopnya sambil menggelengkan kepala. Sri memeluk Leo lebih erat. Jadi apa yang bisa ibu bantu? Rasanya tidak enak kalau tidak melakukan apa-apa untuk ulang tahun cucu sendiri. Audrey menutup laptopnya dengan keras dan bangkit. Jujur saja ya Bu, kehadiran ibu membuat saya tidak bisa fokus. Saya benar-benar stres. Mata Sri terbelalak. Ibu terus bertanya ini itu dan mau ikut campur. Bu, tolong sekali biarkan saya yang urus semuanya. Audrey meletakkan tangan di pinggangnya dan meninggikan suaranya. Leo, yang terkejut, mengerutkan wajah dan mulai menangis. Aduh, Leo, jangan menangis nak. Sri segera bangkit untuk menenangkan cucunya. Audrey mengerutkan kening dan memijat pelipisnya.
kehadiran ibu benar-benar membuatku pusing. Tolong jangan ikut campur dalam urusan pesta ini. Ikut campur? Ibu hanya ingin membantumu karena takut kamu kelelahan. Mata Sri berkaca-kaca, tetapi ia memaksakan senyum dan berjalan ke dapur. Malam harinya, Rian pulang. Ia melepas dasi dan sepatunya. Sayang, sudah pulang. Tolong bicara sama ibumu. Aku benar-benar sudah tidak tahan. Memangnya ibu kenapa lagi? Dia terus mau ikut campur urusan pesta. Sudah dibilang tidak usah siapkan makanan, sekarang malah mau bantu merangkai bunga. Siapa yang masih melakukan itu zaman sekarang? Kuno sekali, aku sampai pusing. Audrey menekan tombol remote TV dan video pesta di layar berhenti. Rian melihat sekeliling. Ibu ke mana? Laji menidurkan Leo di kamar. Rian langsung menuju kamar Leo. Saat ia membuka pintu sedikit, terdengar suara senandung lembut. Sri Lestari sedang menepuk-nepuk perut Leo sambil bernyanyi. Matanya tampak bengkak. Bu panggil Rian pelan. Sri menoleh lalu cepat-cepat menyeka air matanya. Oh, sudah pulang. Kamu pasti lelah. Ibu bicara soal pesta lagi dengan Audrey? Tanya Rian sambil duduk di tepi ranjang. Sri merapikan selimut Leo. Mungkin ibu saja yang terlalu ikut campur. Ibu mengerti posisi menantu ibu. Jangan terlalu dipikirkan, Bu. Dia hanya sedang sensitif karena ini pesta pertama. Banyak yang harus disiapkan. Iya, ibu tahu. Tapi sebagai seorang nenek, ibu hanya ingin melakukan sesuatu untuk ulang tahun cucu pertama. Itulah perasaan seorang nenek. Rian tidak bisa menjawab, hanya mengangguk. Tepat saat itu, suara Audrey terdengar dari ruang tamu. Sayang, cepat ke sini, bantu aku putuskan sesuatu. Sudah lewat pukul 10 malam di sebuah apartemen yang sunyi. Karena besok akhir pekan, Sri Lestari tidak pulang dan memilih tidur di kamar Leo. Meskipun rumah itu tenang, ketegangan menyelimuti kamar Rian dan Audrey. Audrey duduk di depan meja rias, mengaplikasikan toner sambil menatap cermin. Rian duduk di tempat tidur, pura-pura melihat ponsel sambil sesekali melirik istrinya. Sayang, aku benar-benar sudah di ambang batas. Audrey meletakkan kapas dan menatap Rian dengan dingin melalui cermin. Ada apa lagi? Bukan lagi, tapi setiap hari. Hari ini dia ikut campur soal menu makanan. Katanya rendang buatannya paling enak. Opor ayam harus kental. Memangnya ini tahun 90-an. Audrey mengambil sebotol lotion dari laci dengan gerakan kesal. Rian mengusap wajahnya dan menghela napas panjang. Itu kan karena ibu peduli. Beliau hanya ingin membantu. Membantu? Itu bukan bantuan tapi intervensi. Rencanaku sudah matang. Kenapa dia terus-terusan mau ikut campur? Audrey memutar kursinya menghadap Rian. Matanya menatap tajam. Karena itu, aku mau di pesta ulang tahun nanti. Ibumu tidak usah datang. Rian tertegun. Ponsel di tangannya seolah membeku. Audrey, kamu bilang apa barusan? Kamu tidak dengar? Aku bilang jangan undang ibumu. Kita adakan pesta hanya untuk teman-teman dan kolega saja. Tidak masuk akal. Kamu tahu betapa ibumu menantikan pesta ulang tahun Leo. Ini kan acara keluarga juga. Rian melompat dari tempat tidur, wajahnya memerah. Selama ini aku juga sudah banyak sabar dan mengalah. Orang tuaku di luar negeri dan tidak bisa datang. Kalau begitu, sekalian saja ibumu juga tidak usah. Kita bisa adakan pesta keluarga terpisah nanti. Audrey bangkit dan membalas tatapan Rian. Udara di antara mereka terasa membeku. Apa-apaan logika itu? Apa karena orang tuamu tidak bisa datang? Jadi itu salah ibuku. Rian mengangkat kedua tangannya, bingung. Tamu yang datang kebanyakan kolega dan teman-temanku. Suasananya akan seperti pesta modern. Ibumu pasti canggung. Kalau beliau sendirian, suasananya jadi aneh. Apa ini karena pekerjaan ibu? Tanya Rian sambil menatap mata istrinya. Karena beliau bekerja sebagai petugas kebersihan, apa kamu malu? Kamu kan memang selalu malu dengan pekerjaan ibuku. Selalu takut kalau ada orang luar yang tahu. Mendengar ucapan Rian, Audrey terdiam. Matanya bergetar dan bibirnya sedikit gemetar. Kenapa kamu bicara seperti itu? Kapan aku bilang aku malu? Suasana di kamar itu berada di ambang ledakan. Coba pikir yang realistis. Teman-temanku itu influencer dan orang media. Satu foto yang salah di media sosial bisa menghancurkan citraku.
Tapi tetap saja ibuku kan tidak melakukan kesalahan apa pun. Aku punya harga diri. Ini pesta ulang tahun Leo yang hanya terjadi sekali seumur hidup. Kenapa harus dirusak? Mata Audrey memerah karena emosi. Ini bukan sekadar pesta. Ini berhubungan langsung dengan citraku sebagai brand. Setiap foto, setiap cuplikan video, semuanya adalah bagian dari marketing. Rian menutupi wajahnya dengan kedua tangan dan menghela napas. Sayang, tolong, sekali ini saja dengarkan aku. Aku akan mengerti semua hal lain, tapi hanya untuk yang ini. Audrey memegang tangan Rian, memohon. Lalu aku harus bilang apa pada ibu? Bilang saja kita memutuskan untuk mengadakan acara kecil-kecilan dengan teman-teman. Kali ini begini dulu, nanti kita adakan pesta khusus keluarga. Audrey berbicara dengan tenang, seolah sudah punya jawaban. Rian terdiam lama, lalu perlahan mengangguk. Baiklah. Terima kasih sayang, tapi tolong sampaikan sekarang juga pada ibumu. Sekarang sudah malam. Besok saja aku sampaikan. Sekarang, aku baru bisa tenang kalau masalah ini selesai sekarang. Rian menghela napas dan keluar dari kamar. Wajah Audrey menunjukkan kelegaan. Ia kembali duduk dan menuangkan lotion ke tangannya. Rian berjalan gontai ke kamar Leo. Tok, tok. Bu, sudah tidur? Belum, masuk saja. Sri Lestari sedang menepuk-nepuk punggung Leo. Bu, panggil Rian pelan. Sri menoleh menatap putranya. Ada apa Rian? Soal pesta ulang tahun. Sepertinya kali ini kita adakan terpisah saja untuk orang tua. Alis Sri berkerut. Terpisah? Maksudmu? Pesta di hotel hanya untuk teman-teman saja, skalanya kecil. Kalau ibu sendirian di sana, nanti tidak nyaman. Rian tidak berani menatap ibunya dan hanya menunduk. Seketika, genggaman tangan Sri pada Leo mengerat. Jadi, ibu tidak bisa datang ke pesta ulang tahun Leo? Suara Sri bergetar karena marah, tetapi ia berusaha tetap tenang. Rian hanya diam menunduk. Seumur hidup, baru kali ini ibu dengar ada pesta ulang tahun seperti ini. Sudahlah, kamu pasti lelah, pergilah istirahat. Ucapan Sri terdengar datar, tetapi di dalamnya terkandung kekecewaan dan kepasrahan yang mendalam. Beberapa hari kemudian, tibalah hari pesta ulang tahun itu. KRL berderak menuju stasiun Sudirman. Sri Lestari duduk di dekat jendela menatap keluar. Kebaya berwarna giok dengan selendang merah muda tampak sedikit kusut di pangkuannya. Di dalam tas yang ia pegang dengan hati-hati, ada satu set baju batik anak-anak buatannya dan sebuah gelang emas kecil. Lipstik merah di bibirnya sedikit miring. Aduh, kenapa jadi gugup begini? Tapi ini kan ulang tahun cucu, setidaknya harus datang sebentar untuk melihatnya. Setibanya di stasiun, Sri menegakkan punggungnya dan bangkit. Dengan langkah yang terasa lebih berat dari biasanya, ia berjalan menuju hotel. Di pintu masuk hotel, sebuah papan bertuliskan pesta ulang tahun pertama Leo berkilauan. Sri mengatupkan bibirnya dan menggenggam tas hadiahnya lebih erat. Sebelum masuk ke taman outdoor, ia berhenti sejenak di dekat pintu masuk. Bunga-bunga indah dan peralatan makan kristal berkilauan. Di bawah tenda putih, para tamu tertawa sambil bersulang dengan gelas anggur. Musik klasik yang mengalun lembut membuat suasana terasa mewah dan semua orang mengenakan pakaian yang sangat modest. Sri menatap kebaya yang ia kenakan. Apa kebayaku ini terlalu kuno? Sebaiknya aku pulang saja? Saat itulah ia melihat Leo di tengah taman. Mengenakan setelan tuxedo kecil, ia digendong dan diajak berfoto. Mata Sri langsung berbinar. Astaga, Leo pakai tuxedo seperti pengantin kecil saja. Tampan sekali. Dengan senyum tertahan, ia melangkah perlahan. Saat matanya bertemu dengan sang nenek, Leo tertawa lebar. Leo, panggil Sri sambil melambaikan tangan. Leo merentangkan tangannya seolah ingin digendong. Saat itu, Audrey yang sedang menggendong Leo menyipitkan matanya. Raut wajahnya langsung mengeras. Ia meletakkan gelas anggur di meja terdekat dan berjalan cepat menghampiri Sri. Ibu, kenapa datang ke sini? Bisik Audrey, memaksakan senyum. Hanya sebentar mau lihat Leo, ibu juga bawa baju batik yang ibu buatkan. Sri menyodorkan tas kertasnya.
Audrey melihat sekeliling, melipat tangan dan menuntun Sri menjauh dari taman. Bu, kan sudah saya bilang, pesta ini hanya untuk teman-teman. Ada orang-orang dari stasiun TV juga di sini. Audrey, ibu hanya mau lihat Leo sebentar dan memberikan hadiah ini. Bu, lihat suasananya. Tidak ada tempat duduk untuk ibu dan pakaian ibu juga tidak sesuai dengan tema. Audrey berbisik, tetapi nadanya semakin tajam. Oh, tapi ini cucuku, biarkan ibu duduk sebentar saja. Ini benar-benar memalukan. Tolonglah, Bu. Audrey memijat keningnya dan membuang muka. Beberapa tamu mulai melirik ke arah mereka. Sri kembali menatap Leo. Ibu sudah berusaha berpakaian rapi supaya tidak membuatmu malu. Bu, nanti datang saja ke rumah. Kita adakan pesta ulang tahun terpisah. Sekarang benar-benar tidak bisa. Saat Audrey dan Sri berdebat di pintu masuk, suasana di dalam pesta mulai berubah. Meskipun suara mereka tidak terdengar jelas, tatapan para tamu mulai tertuju ke arah pintu masuk. Salah satu teman Audrey, Mega, berbisik kepada temannya yang lain. Itu bukannya ibu mertuanya Audrey, ya? Katanya dia malu dan tidak mengundangnya, tapi ternyata datang juga. Memangnya kamu tidak dengar? Katanya bekerja sebagai petugas kebersihan di sebuah gedung. Tapi kasihan juga sih. Ulang tahun cucu pertama pasti ingin sekali datang. Ya, tapi kamu kan tahu sifat Audrey. Dia perfectionist. Mana mau dia mengundang ibu mertua seperti itu ke pesta semewah ini. Lagi pula, dia sendiri yang paling dulu menyebarkan cerita kalau dia malu. Teman-teman mereka berbisik-bisik, senyum di wajah mereka menyembunyikan rasa tidak nyaman. Sri hanya menatap wajah Leo. Apa ibu tidak sadar kalau ini memalukan? Ini acara khusus, teman-teman. Suara Audrey meninggi. Memangnya apa salahnya seorang nenek datang ke pesta ulang tahun cucunya sendiri? Apa ini hal yang aneh? Audrey tidak bisa menahan diri lagi dan berteriak. Saya stres karena ibu. Selalu datang meskipun tidak diundang. Hentikan ini. Hening. Sri mengatupkan bibirnya. Jadi, aku ini sumber stresmu. Aku ini beban dalam hidupmu. Setiap kali melihat wajah ibu, rasanya sesak napas. Sejujurnya, aku malu. Teriak Audrey lepas kendali. Kalau teman-temanku tahu ibuku seorang petugas kebersihan, mereka akan bilang apa? Ada orang-orang dari stesen TV juga. Aku malu. Pesta menjadi riuh dengan bisikan. Sri menegakkan punggungnya. Ya, aku seorang petugas kebersihan. Setiap subuh aku membersihkan lantai gedung orang lain. Apa itu sangat memalukan? Tentu saja. Bagi saya, itu adalah aib. Sri menatapnya tanpa kata. Matanya berkaca-kaca, tetapi ia tidak menangis. Kamu bahkan tidak sadar apa yang sedang kamu hilangkan. Ibu, tolong pergi. Saya sudah tidak tahan lagi. Saat itu tangisan Leo pecah. Waa terkejut mendengar tangisan cucunya. Sri secara naluriah berlari ke arahnya. Seketika, Audrey yang panik seolah kehilangan akal sehat dan menjambak rambut Sri. Sri kehilangan keseimbangan dan nyaris terjatuh. Audrey, apa yang kamu lakukan? Taman menjadi sunyi senyap, disusul oleh desahan kaget para tamu. Ya Tuhan, beberapa tamu mengeluarkan ponsel mereka dan mulai merekam. Audrey dengan mata kosong tidak melepaskan jambakannya. Baru setelah Sri terhuyung-huyung, ia melepaskan tangannya. Sri merapikan rambutnya yang berantakan dan menatap menantunya. Tepat pada saat itu Rian yang terlambat karena urusan pekerjaan tiba dan matanya terbelalak melihat pemandangan itu. Ibu, ada apa ini? Blitz kamera menyala dan tangisan anak kecil semakin kencang. Sri menatap Rian dan perlahan menggelengkan kepalanya. Tidak ada apa-apa. Jangan khawatir. Ia meletakkan bungkusan hadiahnya dengan hati-hati di lantai, merapikan pakaiannya, lalu berbalik dan berjalan keluar dari hotel. Ibu, panggil Rian, tetapi Sri tidak berhenti. Audrey hanya berdiri mematung di pintu masuk taman, menjadi pusat perhatian semua orang. Tangisan Leo semakin menjadi-jadi. Keheningan menyelimuti area pesta. Ruangan yang tadinya penuh tawa dan denting gelas sampahnya kini membeku dalam kesunyian yang dingin. Tempat Sri berdiri tadi kini kosong, hanya menyisakan bungkusan hadiah yang tergeletak di lantai. Para tamu tidak berani menyentuh makanan mereka, hanya saling bertukar pandang dan berbisik di balik tangan mereka.
Audrey berdiri di tengah pintu masuk seolah waktu berhenti baginya. Tangannya gemetar, bibirnya pucat pasi. Ia bahkan belum sepenuhnya sadar atas apa yang baru saja ia lakukan. Ryan berlari menghampirinya. Audrey, apa yang terjadi? Ryan memegang kedua bahu istrinya. Audrey tidak bisa berkata-kata. Hanya napasnya yang terdengar gemetar. Dari sudut lain, bisikan para tamu mulai terdengar lebih jelas. Kamu lihat tadi kan? Menantunya menjambak rambut ibu mertuanya. Gila, ini nyata, bukan sinetron. Kamu rekam kan? Ini kalau diunggah, viewersnya bisa ratusan ribu. Tawa dan cibiran mereka meskipun pelan terdengar seperti jenderang perang di telinga Audrey. Salah satu temannya menghampiri. Audrey, kamu tidak apa-apa? Audrey menanda. Bukan apa-apa. Kamu sudah gila? Orang-orang merekam semuanya. Audrey menyeka keringat di dahinya dan memejamkan mata. Ia memaksakan senyum dan berbicara kepada para tamu. Hadirin sekalian, saya minta maaf. Ia membungkukkan badan. Hanya kesalahpahaman kecil dalam keluarga. Tidak apa-apa, silakan lanjutkan menikmati pesta ulang tahun Leo. Tidak ada yang bertepuk tangan. Suasana tetap canggung. Musik kembali diputar, tetapi wajah semua orang masih tegang. Ryan menarik lengan Audrey ke sudut yang jauh dari pandangan orang. Apa yang kamu lakukan? Apa yang sebenarnya terjadi? Ibu tiba-tiba datang. Tiba-tiba datang lalu kamu menjambak rambutnya? Apa itu masuk akal? Ryan memijat keningnya. Aku terlalu panik, aku tidak sadar. Panik? Karena panik kamu melakukan hal seperti itu? Ryan menatap istrinya dengan tatapan penuh kekecewaan. Seorang panitia acara mendekat. Maaf Bu, apakah pestanya bisa dilanjutkan? Suasananya sedikit. Ya, lanjutkan saja, jawab Audrey lirih. MC kembali berbicara tetapi tidak ada lagi yang tertawa. Makanan menjadi dingin dan gelas-gelas sampahnya nyaris tak tersentuh. Beberapa tamu mulai pamit pulang. Audrey merasa segalanya hancur di depan matanya. Ryan menatap pintu keluar sejenak lalu berkata, kita sudahi saja, melanjutkan pesta ini tidak masuk akal. Jangan, Audrey memegang lengannya. Kalau kita berhenti sekarang, aku akan jadi apa? Audrey, apa hal seperti itu yang penting sekarang? Kata Ryan dingin, melepaskan tangan istrinya. Pesta yang beberapa jam lalu gemerlap kini terasa dingin dan suram. Audrey mengeluarkan ponsel dari tasnya. Notifikasi membanjir. Audrey, kamu baik-baik saja? Aku lihat videonya gila banget. Videonya viral sekarang. Kamu harus cepat klarifikasi. Tangannya kembali gemetar. Ia menggigit bibirnya dan mematikan layar ponsel. Rasanya ia ingin lari dari tempat itu. Setelah buru-buru mengakhiri pesta, Audrey dan Ryan kembali ke rumah. Udara di ruang tamu terasa dingin. Audrey menjatuhkan diri ke sofa, menatap ponsel di tangannya. Notifikasi terus berdatangan. Grup chat dari teman, brand, followers, manager, semuanya meledak. Apa ini? Apa-apaan ini? Audrey menggulir layar dengan mata terbelalak. Menantu jambak rambut ibu mertua di pesta ulang tahun. Sisi lain influencer terkenal Audrey Wiradinata terungkap. Kelakuan, menantu, zaman now, bikin elus dada. Thumbnail video menampilkan wajahnya yang bengkok karena marah. Argi. Audrey menutup mulutnya dan merengkuh. Kolom komentar penuh dengan hujatan. Ini manusia atau bukan? Apa salah ibu mertuanya? Jijik banget pernah subscribe channel orang ini. Unsubscribe. Bibir Audrey bergetar. Ryan, yang baru saja menidurkan Leo, keluar dari kamar. Sayang, gawat. Aku benar-benar dalam masalah besar. Ryan melihat layar ponsel dan wajahnya langsung pucat. Apa ini? Secepat ini menyebarnya. Viewersnya sudah lebih dari 100.000 dan terus bertambah, kata Audrey dengan suara gemetar. Apa yang sudah kamu lakukan? Aku tidak tahu. Saat itu aku sangat marah. Tanganku bergerak sendiri. Audrey menutupi wajahnya. Ponselnya kembali berdering. Nama manajer tertera di layar. Halo Audrey, kamu tahu situasinya kan? Brand-brand yang kerja sama dengan kita menelepon terus. Telepon apa?
Mereka mempertimbangkan untuk membatalkan kontrak brand kosmetik, fashion, semuanya. Kalau kamu tidak segera klarifikasi, kita bisa habis. Audrey nyaris menjatuhkan ponselnya. Itu hanya kesalahpahaman. Aku tidak bermaksud begitu. Kesalahpahaman? Seluruh dunia maya heboh. Audrey Wiradinata aniaya ibu mertua jadi trending topik nomor 1. Sadarlah, bentak manajernya. Audrey menutup mulutnya dan memejamkan mata. Aku harus bagaimana? Buat permintaan maaf. Jelaskan situasinya. Cepat. Setelah menutup telefon, Audrey membuka laptopnya. Tangannya gemetar saat mengetik. Rian mendekat. Audrey, klarifikasi itu penting, tapi yang utama adalah minta maaf pada ibu. Aku tidak punya waktu untuk itu sekarang. Ini dulu. Audrey mengetik dengan geram. Malam itu, ia mengunggah permintaan maaf panjang di Instagramnya. Halo, saya Audrey Wiradinata. Saya meminta maaf atas kekecewaan yang saya timbulkan hari ini. Dalam situasi emosional keluarga, saya tanpa sadar telah melakukan kesalahan besar. Saya terutama ingin meminta maaf sedalam-dalamnya kepada ibu mertua saya dan merenungkan perbuatan saya. Responsnya tetap dingin. Permintaan maafnya formalitas banget. Apa karena emosi? Kekerasan bisa dibenarkan. Orang yang benar-benar menyesal tidak akan langsung lari ke media sosial. Komentar terus mengalir dan jumlah followersnya menurun drastis. Tak lama kemudian, ponsel Rian pun berdering. Seorang produser dari stasiun TV-nya. Rian, kamu tahu situasinya kan? Di stasiun TV juga sudah ramai dibicarakan. Sebaiknya untuk sementara waktu, kamu tidak tampil dulu. Baik, Pak. Rian meletakkan ponselnya dan menatap Audrey dengan dingin. Sepertinya aku juga harus berhenti siaran untuk sementara. Apa? Kenapa kamu Yuka? Respons penonton sangat buruk. Opini publik benar-benar negatif. Lalu bagaimana nasib kita? Bagaimana aku bisa keluar rumah dengan rasa malu ini? Malam itu, krisis tidak menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Jumlah subscriber YouTube-nya anjlok dan email berisi surat pemutusan kontrak terus berdatangan. Audrey hanya duduk termangu di depan laptop, menatap layar yang dipenuhi namanya sendiri. Keesokan paginya, Audrey berbaring di sofa, menatap langit-langit dengan hampa, turun 10,000 lagi. Benar-benar tidak ada habisnya. Rian sudah mengenakan setelan jas, bersiap berangkat. Sayang, aku ke kantor dulu. Ada apa lagi? Aku dipindahkan dari program berita utama ke program tengah malam. Apa? Program tengah malam? Honornya kan tidak sampai setengahnya. Turun hampir 60%. Wajah Audrey langsung pucat pasi. 60%? Cicilan kita ada berapa? Bagaimana dengan biaya hidup? Setidaknya masih ada pekerjaan. Marah-marah juga tidak akan mengubah apapun. Rian membuka pintu dan pergi. Setelah Rian pergi, rumah terasa sunyi. Ponsel Audrey kembali berdering. Brand fashion A. Halo, selamat siang. Audrey berusaha terdengar ceria. Selamat siang, Ibu Audrey. Maaf, kami harus membatalkan kontrak untuk musim ini. Boleh saya tahu alasannya? Banyak masukan bahawa citra Ibu sudah tidak sesuai dengan brand kami. Mohon dimengerti. Tut. Telepon ditutup. Audrey meletakkan ponselnya perlahan, memegangi kepalanya. Hari itu saja, ada 5 brand yang memutuskan kontrak. Kosmetik, fashion, perlengkapan bayi, semuanya, sumber penghasilannya lenyap dalam sekejap. Sore harinya, Rian pulang dengan wajah kusam. Bagaimana program tengah malam itu sudah pasti? Iya, sudah pasti. Beberapa iklan juga dibatalkan. Apa kita benar-benar akan bangkrut? Untuk sekarang masih aman. Masalahnya adalah bunga cicilan. Bunga cicilan? Kita punya 3 cicilan besar, apartemen, mobil dan pinjaman usaha. Totalnya sekitar 80 juta sebulan. Rian menunjukkan kalkulator di ponselnya. Followers turun, iklan dibatalkan, program dipindahkan. Kita tidak akan sanggup membayarnya. Audrey akhirnya sadar bahwa kehidupan yang mereka bangun adalah istana pasir di atas utang. Saat itu, tangisan Leo terdengar dari kamar. Audrey ingin menggendongnya, tetapi hatinya terasa berat. Sayang, bagaimana kalau kita hubungi ibu? Rian menggeleng pelan. Ibu sudah menutup hatinya untuk kita. Nomor teleponnya diganti dan beliau benar-benar menghindari kita. Tapi kalau beliau memikirkan cucunya,
Kamu lupa tatapan mata ibu saat beliau pergi hari itu? Audrey menggigit bibirnya dan menunduk. Beberapa bulan kemudian, Audrey berada di sebuah toko barang mewah bekas. Hermes Birkin 30, hitam, hardware emas. Kondisinya masih bagus. Penguasa zaman Aden Marisa dapat berapa? Harga pasaran sekarang sekitar 200 juta. 200 juta? Saya beli ini 500 juta. Belum pernah dipakai. Maaf, Bu. Pasar barang mewah bekas sedang anjlok. Audrey mengatupkan bibirnya. Baiklah, saya jual. Wang itu bahkan tidak cukup untuk menutupi bunga cicilan dan biaya hidup selama 2 bulan. Sesampainya di rumah, ia berkata pada Rian, sayang, kalau begini terus kita bisa bangkrut. Aku juga sedang pusing memikirkannya. Tiba-tiba, Audrey teringat sesuatu. Ucapan Sri Lestari tempoh hari. Sayang, kamu ingat tidak? Dulu ibu pernah bilang mau memberikan ruko sebagai hadiah ulang tahun Leo. Kenapa tiba-tiba membahas itu? Aku tidak tahu ruko apa, tapi beliau bilang akan memberikannya. Mungkin sudah dibalik nama atas nama Leo. Rian menatap wajah istrinya. Audrey, kenapa kamu membahas ini sekarang? Hanya ini satu-satunya cara. Kita pinjam uang dengan jaminan ruko itu. Coba cek sertifikatnya. Apa sudah atas nama Leo? Rian tidak menjawab. Hanya membuang muka dan menatap keluar jendela. Keesokan paginya, Rian duduk di bangku depan kantor pertanahan menelepon pengacaranya. Pak, maaf mengganggu, soal bangunan atas nama Leo yang pernah bapa sebutkan. Boleh saya tahu alamatnya lagi? Setelah hening sejenak, pengacara itu menjawab, Jalan Senopati nombor 134, Jakarta Selatan, gedung ruko 4 lantai. Senopati? Baik Pak, terima kasih. Rian segera masuk kembali dan meminta salinan sertifikat tanah untuk alamat tersebut. Saat membuka dokumen itu, matanya terbelalak. Apa ini? Di kolom pemilik, tertera dengan jelas nama Sri Lestari. Tangan Rian gemetar. Ini adalah sertifikat sebuah gedung ruko 4 lantai di Senopati, salah satu kawasan paling premium di Jakarta. Gedung di Senopati, dari mana ibu punya gedung seperti ini? Jadi ini yang mau beliau berikan? Ia segera menelepon ibunya. Nada sambung berdering panjang, tetapi tidak diangkat. Sesampainya di rumah, Rian memanggil Audrey. Sayang, lihat ini. Audrey mengambil dokumen itu. Tunggu, gedung di Senopati? Sayang, ini benar-benar milik ibumu? Kukira hanya ruko tua peninggalan kakek. Aku juga tidak tahu ibu punya aset seperti ini. Audrey segera menelepon. Sayang, apa ibumu bisa dihubungi? Tidak diangkat. Kalau begitu kita ke rumahnya sekarang. Nama Rumah Sri Lestari Sepi. Tetangga sebelah mengatakan, oh, ibu itu sudah pindah seminggu yang lalu. Pindah? Kemana ya? Wah, saya tidak tahu. Rian terkejut. Setibanya di rumah, ia mencoba menelepon lagi. Kali ini diangkat. Ibu di mana? Rian ke rumah, tapi katanya ibu sudah pindah. Iya Rian, ibu pindah ke tempat yang lebih tenang. Suara Sri terdengar damai. Bu, maaf harus mengatakan ini, tapi soal gedung yang katanya mau diberikan untuk hadiah ulang tahun Leo. Hening Sainak. Oh, itu. Ibu sudah putuskan untuk tidak jadi membalik namanya. Apa? Bu, kami benar-benar dalam masalah. Kalau gedung itu tidak dijual, kami bisa hancur. Itu bukan salah ibu kan? Untuk pertama kalinya, ada nada marah dalam suara Sri. Kamu tidak ingat apa yang Audrey lakukan pada ibu? Ibu, saya benar-benar minta maaf. Tapi tolong pikirkan, Leo. Rian, ibu sekarang hanya ingin menjalani hidup ibu sendiri. Cukup sudah ibu hidup menuruti kemauan orang lain. Tut. Helapan terputus. Rian terdiam. Apa kata ibu? Tanya Audrey. Beliau tidak mau membalik nama. Beliau berubah pikiran. Mereka berdua duduk dalam keheningan. Hanya suara napas Leo yang tertidur yang mengisi ruangan. Di Villa Sejahtera, sebuah kompleks hunian senior mewah di kawasan Puncak Bogor, lobi berlantai marmer berkilauan diiringi alunan musik klasik. Sri Lestari berdiri di dekat jendela besar di unit premiumnya, menatap pemandangan pegunungan yang tenang. Di tangannya ada secangkir teh herbal hangat. Wajahnya tampak damai. Akhirnya bisa bernapas lega, gumamnya.
Selama 73 tahun hidupnya, tidak pernah sehari pun ia hidup untuk dirinya sendiri. Selalu untuk anak, untuk suami dan menuruti kemauan menantu. Bel pintu berbunyi. Ibu Sri, kelas yoga akan segera dimulai. Sri, yang sudah mengenakan pakaian yoga, membuka pintu. Hari ini yoga apa? Hari ini yoga terapi, Bu, baik untuk relaksasi dan tidak membebani lutut. Ruang yoga dipenuhi aroma terapi. Di sana, ia bertemu dengan seorang wanita bernama Widya. Baru di sini ya? Iya, saya Sri Lestari. Saya Widya. Sudah 2 tahun di sini. Di sini enak, hati jadi tenang. Setelah kelas, mereka minum teh bersama. Saya juga awalnya takut kesepian, kata Widya. Tapi ternyata jauh lebih baik. Tidak perlu pusing memikirkan anak-anak. Bisa melakukan apa pun yang kita mahu. Saya ada konflik dengan menantu, ujar Sri. Setelah kejadian itu, rasanya saya ingin menghilang dari dunia. Widya mengangguk. Generasi kita memang begitu. Tulang kita habis untuk membesarkan anak. Yang tersisa hanya rasa kecewa. Mereka berdua cepat akrab. Minggu depan ada pertunjukan teater. Mau ikut? Teater? Saya belum pernah nonton. Kalau begitu, ayo ikut. Pasti suka. Sri tersenyum tulus. Malamnya, ia membuka laptop untuk menulis buku harian, kebiasaan baru yang ia pelajari. Hari ini 2 minggu aku di sini. Awalnya aku pikir ini terlalu mewah, tapi sekarang aku hanya ingin hidup untuk diriku sendiri. Ia berhenti menulis, menatap keluar jendela. Leo, apa kabar ya? Kerinduan melintas tetapi tidak ada lagi air mata. Beberapa panggilan tak terjawab dari Rian muncul di layar ponselnya, tetapi ia mengabaikannya. Besok coba ke kolam renang. Malam itu ia bersiap untuk hari baru tanpa kecemasan, kemarahan atau penyesalan. Di sebuah kafe yang tenang di Jakarta Pusat. Rian Prakoso duduk sendirian, menatap kosong keluar jendela. Tiba-tiba, sebuah suara yang akrab memanggilnya. Rian. Itu adalah Suryani, kakak perempuan Sri Lestari, bibinya. Bibi, kenapa bisa ada di sini? Rian terkejut. Bibi lihat beritamu di internet dan sudah bicara juga dengan adik Bibi, kata Suryani. Rian menunduk. Ini semua salah saya, Bi. Saya mau minta maaf, tapi ibu tidak bisa dihubungi. Ibumu sampai pindah rumah tanpa memberitahumu? Kamu tahu betapa sakit hatinya dia? Suryani menatap Rian tajam. Rian, ada yang harus kamu tahu. Ia menghela napas panjang. Kamu bukan anak kandung Sri. Dunia Rian seolah berhenti berputar. Apa maksud Bibi? Kamu adalah anak dari ayahmu dengan wanita lain. Setelah melahirkanmu, ibu kandungmu meninggalkanmu. Sri yang mengambil dan membesarkanmu. Tapi, kenapa ibu tidak pernah cerita? Karena dia menganggapmu sebagai putranya sendiri. Dia bahkan lebih menyayangimu. Saya sudah menyakiti orang yang membesarkan saya dengan penuh cinta, Isak Rian. Dia dijambak oleh menantunya dan kamu hanya diam saja. Sejak hari itu, adikku bahkan tidak bisa makan dan tidur dengan nyenyak. Rian menangis tersedu-sedu. Saya benar-benar anak yang jahat. Sekarang kamu tahu. Tapi apa kamu bisa memperbaiki hatinya? Suryani bangkit. Rian, perbuatan lebih berarti dari kata-kata. Pikirkan baik-baik anak seperti apa dirimu selama ini. Bibi Suryani pergi, meninggalkan Rian yang menangis dalam penyesalan. Ia teringat semua pengorbanan ibunya, kasih sayang tulus yang ia balas dengan luka. Rian pulang ke rumah. Audrey sedang duduk di sofa, matanya bengkak. Sayang, kenapa? Kamu menangis? Rian berdiri di tengah ruangan. Audrey, duduklah. Aku bertemu Bibi Suryani hari ini. Suaranya terdengar berat. Aku bukan anak kandung ibu. Mulut Audrey tergangga. Apa? Ayah berselingkuh. Ibu kandungku meninggalkanku dan ibu yang membesarkanku. Lalu ibu kandungmu di mana? Aku tidak tahu. Ibu membesarkan anak orang lain tanpa pernah mengeluh. Rian terduduk. Audrey terdiam, membeku. Sekarang aku sadar betapa jahatnya perbuatanku. Lanjut Rian. Aku akan menemui ibu dan meminta maaf. Kamu harus ikut. Kita harus berlutut bersama di hadapannya. Audrey menggeleng, matanya mengeras. Aku tidak mau. Kenapa harus aku? Lalu ia terdiam sejenak.
Ah, tidak. Ayo kita pergi. Kita harus bilang pada ibumu kalau semua ini salah paham. Bilang saja kalau hari itu beliau menghina keluarga kita, jadi sebagai menantu aku spontan marah. Kita harus memutarbalikkan fakta supaya aku dapat simpati publik. Aku sudah gila rasanya. Rian terperangah. Apa katamu? Apa kamu tidak merasa berterima kasih pada orang yang sudah membesarkanku seperti ini? Memangnya apa salahku yang begitu besar padanya? Itu hanya karena emosi sesaat. Rian bangkit, tinjunya terkepal. Audrey, kamu yang menjambak rambut ibu kan, bukan hanya adu mulut? Waktu itu aku marah dan ibu juga meremehkanku. Semakin ku dengar, aku semakin kecewa. Rian mengambil kembali mantelnya. Aku akan pergi menemui ibu, meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Pergi saja sendiri. Aku tidak akan pernah berlutut. Apa kamu hanya memikirkan dirimu sendiri? Kita bisa hidup seperti ini berkat siapa? Ini rumah hasil kerja kerasku. Ibu memang sudah seharusnya membantu. Rian menghela napas berat. Kalau begitu, kita cerai saja. Mata Audrey terbelalak. Apa? Kenapa tiba-tiba? Ini bukan tiba-tiba. Aku tidak tahu kalau kamu serendah ini. Aku tidak bisa hidup denganmu lagi. Leo bagaimana? Leo akan ikut denganku. Wajah Audrey pucat pasi. Tidak. Jangan ambil Leo dariku. Ini bukan hanya karena perbuatanmu pada ibu, tapi karena caramu berpikir. Aku tidak mengenalmu lagi. Rian menggendong Leo. Leo, ayo kita temui nenek. Rian membuka pintu. Audrey berteriak, sayang. Rian berhenti tanpa menoleh. Ini kesempatan terakhir. Mau ikut? Setelah hening sejenak, Audrey menunduk. Tidak. Rian membuka pintu dan melangkah keluar. Pintu tertutup menyisakan Audrey yang menangis sendirian di ruang tamu yang sunyi. Sampai akhir ia tidak mau mengalahkan harga dirinya. Rian tiba di lobi Villa Sejahtera. Bibi Suryani yang memberitahukan lokasi ibunya. Ia mendorong kereta bayi, di dalamnya Leo tertawa riang. Setelah mendaftar di resepsionis, seorang staf mengabarkan bahawa Ibu Sri akan segera turun. Pintu lift terbuka dan Sri Lestari keluar dengan setelan abu-abu yang rapi. Wajahnya tampak lebih tenang. Saat melihat Rian, ekspresinya mengeras. Namun, matanya melembut saat melihat Leo di kereta bayi. Ibu, Rian membungkuk dalam-dalam. Vajamos kuzon sekali. Ada perlu apa? Ibu, saya minta maaf. Saya datang untuk mengakui kesalahan saya. Kesalahan? Baru sekarang? Rian melangkah lebih dekat. Saya sudah dengar dari Bibi bagaimana ibu membesarkan saya dan bahawa saya bukan anak kandung ibu. Mata Sri terbelalak tetapi ia cepat-cepat menyembunyikan keterkejutannya. Jadi kamu sudah tahu? Saya tidak tahu, Bu. Saya terlambat menyadarinya. Ibu membesarkan anak orang lain tanpa pamrih dan saya mengabaikan perasaan ibu. Rian melanjutkan dengan suara pelan, saya akan bercerai. Audrey sampai akhir tidak mau mengakui kesalahannya. Sri menoleh kaget. Lalu Leo? Leo akan ikut dengan saya. Saya akan berjuang sekuat tenaga. Pekerjaan di stasiun TV juga sudah saya tinggalkan. Saya bekerja di kantor kecil sekarang. Gajinya tidak seberapa, tapi cukup untuk hidup sederhana dengan Leo. Saat itu, Leo tertawa dan mengulurkan tangannya ke arah neneknya. Sri ragu sejenak, tetapi tatapan matanya yang berkaca-kaca menunjukkan hatinya yang goyah. Ibu, sekarang saya ingin hidup sebagai anak ibu yang sesungguhnya. Rian panggil Sri dengan suara rendah. Kamu anak kandungku atau bukan, itu tidak pernah penting bagiku. Mendengar itu, Rian mengangkat kepalanya. Air mata menggenang di pelupuk matanya. Aku membesarkanmu lebih dari anakku sendiri. Kamu bisa bayangkan betapa sakitnya hatiku. Ibu, saya akan menebus dosa saya seumur hidup. Rian hendak berlutut, tetapi Sri cepat-cepat menahannya. Berdirilah. Niatmu untuk berubah, itu sudah cukup. Leo tertawa lagi. Sri mendekat dan menggendong cucunya. Aduh, si tampan ini. Sudah besar, ya. Senyum hangat akhirnya kembali terukir di wajah Sri. Bu, bolehkah saya sering-sering ke sini? Sri mengangguk sambil menimang Leo. Tentu saja, kamu tidak tahu betapa nenek merindukan Leo.
Rian menyeka air matanya dan tersenyum. Saya akan menjadi orang tua yang baik seperti ibu. Terima kasih sudah berkata begitu, jawab Sri. Mereka duduk bersama di sebuah bangku di lobi. Leo bermain di antara ayah dan neneknya, tawanya perlahan mencairkan hati yang telah lama membeku. Sinar matahari masuk melalui jendela lobi, menyinari mereka bertiga yang akhirnya bisa tertawa bersama lagi. Bagaimana kisah hari ini? Jika anda mendengarkan sampai akhir, tolong tinggalkan komentar saya mendengarkan. Semoga momen yang hangat dan bersinar juga datang dalam hidup anda. Jangan lupa subscribe dan like. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Semoga hari anda selalu damai. Terima kasih.